Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan membaca dari Injil Markus bab 11 dengan judul perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Maksudnya apa? Yesus berjalan dari Yerusalem mau ke Betania. Sebelumnya Yesus itu dieluk-elukan ketika masuk Yerusalem. Lalu karena waktu itu sudah malam, Yesus kemudian pergi ke Betania, mungkin untuk menginap di sana. Dalam perjalanannya Yesus merasa lapar. Karena Yesus juga manusia seperti kita. Tuhan yang menjadi manusia. Ia merasa lapar. Yesus merasa lapar. Karena benar Yesus adalah manusia, makanya merasa lapar. Manusia butuh makanan. Karena Yesus menjadi manusia daging, ya butuh makanan daging. Pohon ara ini diharapkan Yesus bisa menghasilkan buah ara. Di sini tidak umum buah ara. Coba kalau kita ganti dengan pohon pepaya. Kadang pohon pepaya itu bisa menghasilkan buah yang merah atau kuning. Ada yang manis, ada yang manisnya sedang. Tapi ada juga pepaya jantan yang tidak bisa menghasilkan buah, ya cuma daun-daun saja ya. Ya kadang nyebelin juga kalau nanam capek-capek nanam pepaya, lalu yang isinya cuma bunga-bunga itu, bunga-bunga pepaya. Kita mengharapkan buah, tapi hanya daun-daun dan bunga-bunga saja. Kalau memang tanamannya khusus untuk bunga dan daun nggak apa-apa ya. Seperti misalnya apa? Nah, teh nggak apa-apa, memang yang diharapkan adalah daunnya. Tapi ini pohon buah, diharapkan menghasilkan buah. Di sini dikatakan memang belum waktunya, belum musimnya. Ini hanya diibaratkan Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah pada waktunya. Dan kalau waktunya belum tiba, tentu nanti kita perlu memupuk, merawat, dikasih vitamin supaya bisa berbuah. Tetapi kalau sudah dipupuk, sudah diberi vitamin, dirawat capek-capek, tidak menghasilkan buah, nanti yang nanam akan kesal, sebel. Demikian juga Yesus ya. Ini hanyalah analogi bagi manusia. Tidak ada gunanya juga ya mengutuk pohon ara. Ini adalah sebuah perumpamaan. Sebagai contoh, kita ini kalau manusia ini tidak menghasilkan buah pada waktunya, itu nanti Tuhan kecewa. Jangan sampai kita buat Tuhan kecewa. Kalau Tuhan kecewa, nanti kita akan ditinggalkan. Jangankan dikutuk, ditinggalkan Tuhan saja atau dicuekkan, diabaikan, itu saja sudah sangat sedih. Apalagi dikutuk atau apalagi dihukum. Jadi ditinggalkan aja, dicuekin aja, itu kita udah gelabakan ya.
udah apa, meronta-ronta ya. Tuhan tolong, sepertinya hidup ini membosankan, sepertinya hidup ini gagal terus. Itu sepertinya Tuhan meninggalkan kita, belum mengutuk kita, belum menghukum kita ya. Jadi kalau dicuekin Tuhan itu gimana rasanya ya? Dicuekin orang yang kita sayangi aja rasanya kan sedih ya. Ini dicuekin Tuhan, apalagi dikutuk. Sebab apa? Sebab kita ini kan seperti nempel kepada tubuh utama ya, Tuhan. Kalau di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, jadi layu, mati. Jadi segeralah menghasilkan buah, jangan seperti perumpamaan pohon ara ini. Kalau kita tidak menghasilkan buah, ya nanti akan ditebang dan dibuang karena tidak ada gunanya. Bagi saudara yang mendapat pencerahan tambahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.